Saya milih PSI karena memang DNA-nya itu sangat cocok dengan idealisme saya, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Dengan kita mensahkan undang-undang perampasan aset, maka dana-dana yang korupsi oleh beberapa koruptor itu bisa kita manfaatkan untuk free pendidikan dan free kesehatan. Selamat malam Indonesia, salam gotong royong. Kembali lagi di channel podcast Rembuk Beres. Masih di kantor DPP PSI bersama saya dengan Sis Keke. Sis Keke berarti caleg PSI Dari Dapil 1 Sulawesi Selatan. Dapil 1 Sulawesi Selatan. Iya. Mewakili wanita. Mewakili wanita. Karena kalau tanpa wanita kan tidak bisa wakili. Iya, dunia Kalau kiamat. laki-laki Dunia kiamat. harus ada perwakilan Ada 30%. 30%, sepertiganya ya. Oke. PSI itu kan partai anak muda. Iya. Dapil Sulawesi Selatan adalah dapil neraka. Iya, menurut orang. Menurut orang. Lawan Dan orang. PSI adalah baru. Iya. Ini banyak pertanyaan nih kita nih. Santai bro ya. Santai kita ya. Karena itu instruksi partai ya, Iya. santun dan santuy ya, berarti kita harus santai. Iya. Oke. Santun dan Tantangan, kita bicara tantangan. Keke wanita. Iya. Kita bicara Keke ini milenial, Gen X apa boomer? Boomers. Ya. Boomers, sama ya. kayak Bang Bro tadi Iya, ya. tadi ya. Bang Bro. Cuma saya lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Iya. Oh, boomer. Ya Boomers. tadi Iya. saya nggak tahu ini Sis Keke itu kalau kita tahu boomer sama Milenial. Gen X baperan. Pernah baperan nggak? Ya kadang kalau Kadang, tapi kalau di dalam politik janganlah kita baperan. Karena hidup itu dinamis kan. Dinamis, tetap satu keluarga lah ya. Satu keluarga. Karena nanti tiba-tiba berteman lagi. Berteman lagi. Iya. Oke. Backgroundnya apa? Sis Keke? Backgroundnya saya arsitek. Arsitek. Iya. Unhas. Unhas. Oke. Saya dari Unhas tuh banyak orang-orang pinter ya. Ya alhamdulillah sih. Mungkin karena banyak makan ikan ya. Oh yoi. Iya. Otak pada encer. Otak encer. Ya ikannya seger-seger. Oke. Ya. Kenapa milih PSI? Saya milih PSI karena memang DNA-nya itu sangat cocok dengan idealisme saya, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Oke. Ya, itu sangat-sangat membuat saya untuk membantu anak-anak muda. Artinya Ya. kalau anti korupsi, saya rasa satu-satunya partai, Ya, partai yang mengangkat masih apa istilahnya? Pure ini ya. Ya masih mendukung anti bersih. Bersih. Itu tidak ada kasus ya Iya, dalam hal alhamdulillah. korupsi ya. Dan itu harus dijaga dong. Harus dijaga alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan karena kita dari kecil juga diajarkan oleh orang tua ya. Ya. Harus melakukan selalu loyal, integritas dijaga. Mudah-mudahan Oke. itu bisa kita Oke, perjuangkan. kembali lagi. Wanita, boomer, dapil neraka, Iya. masuk ke Sulawesi. Sulawesi itu kan nggak kenal PSI. Itu gimana cara memperkenalkannya? Ya, memperkenalkannya tentunya kita harus banyak memasang alat peraga partai ya, seperti bendera, kemudian rajin menyapa masyarakat dan memperkenalkan. Dari sini atau di Makassar saya pakai jaket saya di atas pesawat. Oke. Dan dengan cara itulah saya bisa memperkenalkan dan saya bangga memakai jaket itu karena di belakangnya tertulis anti korupsi politika Begitu. partai. Ya, itu yang membuat saya selalu caranya memperkenalkan kepada masyarakat walaupun orang bilang itu kan jaket Nggak mungkin partai. lah. Tapi Iya. tetap saya pakai biasa di bandara. Iya. Di ini jadi Tadi itu kan gini. branding saya punya partai dengan cara tidak perlu mengeluarkan dana begitu. Oke. Iya. Tapi kembali lagi sempat kita bahas bahwa korupsi itu penyakit yang tidak Iya. bisa sembuh-sembuh. Iya. PR-nya yang sangat berat yang Iya, harus harus dijalankan oleh tantangan partai ke gitu kan. depan, betul. Tapi gini, Makassar itu kan sering demo. Iya. Demonya kan pasti ke ini vertikal ke pemerintahan gitu Iya, ya. biasanya.
Artinya yang di demo pasti ketidakmampuan birokrat ini ya, istilahnya kekurangan dalam hal birokrat ya. Betul. Mungkin apakah itu kasus korupsi kah atau kasus apa yang biasa didemo oleh berbagai macam, kadang kasus korupsi juga, kemudian mungkin ada mengenai anak dan perempuan, itu juga kadang-kadang mereka melakukan demo. Ya, apa ada ketidakadilan terhadap. Berarti ada ketidakadilan, ada korupsi ya. Artinya sebenarnya pintu masuknya ke situ ya, PSI ya. Tapi gimana cara masuknya? Ke mahasiswa PSI. Ya, tentunya kita harus melakukan banyak pendekatan dan juga mungkin bisa melakukan pertemuan-pertemuan kecil sama mereka dulu. Kita undang pimpinan-pimpinan daripada organisasi mahasiswa itu, karena saya punya pengalaman ketika kemarin saya diajak oleh komunitas mahasiswa yang berbasis orang-orang Selayar, dan kami mendengarkan dia punya masukan-masukan apa yang mereka inginkan di daerahnya, dan itu yang kita sampaikan juga bahwa PSI adalah partainya juga anak muda, dan kalau bisa mari kita bergabung bersama-sama untuk melawan korupsi yang terjadi mungkin di daerah, supaya bagaimana mencegah korupsi itu di daerah kalian, karena kalian adalah nanti pemimpin di masa yang akan datang. Itu yang biasa saya sampaikan kepada mereka. Kemudian juga kalau masuk di Unhas, sebenarnya kita biasa ada yang pengen undang ya untuk berkomunikasi langsung, kan sudah bisa ya kita berkomunikasi langsung ya, audiens dengan mahasiswa untuk membicarakan itu. Banyak yang juga pengen mereka melakukan pertemuan itu dengan kita. Nah, kalau kita bicara tadi mahasiswa demo, terus ininya temanya adalah narasi yang di demo itu korupsi. Iya. Ini anak-anak muda kan? Iya. PSI kan ada efek Mas Ketum Bro, Mas Bro Ketum. Efek Kaisang. Itu gimana respon masyarakat, mahasiswa? Kita bicara mahasiswa dulu deh sebelum ke umum. Betul. Gimana? So far ketika terjadi perubahan pergantian ketum ya, saya kan sambil berjalan juga menyisir beberapa daerah. Oke, tadi ya pergantian Mas Bro Ketum baru-baru ini. Ya, apakah pernah sebelum Mas Bro Ketum jadi ketua pernah juga melakukan keliling? Itu gimana respon kemarin sama yang sekarang gimana? Jadi memang ada macam-macam ininya, karena kan sebagian anak muda itu ada juga yang suka musik ya kan. Jadi mereka juga senang dengan Bro Giring karena kan Niji. Oh, Giring. Giring. Jadi sebelum Mas Bro, ya, Mas Bro Ketum. Jadi banyak yang karena efek Giring. Efek Giring. Terus begitu masuk Mas Bro Ketum Kaisang, itu juga mereka juga senang karena kan anak-anak presiden ini kan sederhana ya orangnya ya. Iya. Sering juga membaca atau ketika menggunakan pesawat. Twitternya menarik. Iya, menarik. Respon di Twitternya itu hiburan. Menurut saya baca Kaisang itu. Betul, yang saya tangkap di anak-anak muda yang saya temui ketika melakukan sosialisasi, mereka senang banget Bu, minta ininya ya Bu, baju kaosnya Kaisang. Iya, Kaisang. Oh iya, berarti kita harus ini. Oh, jadi karena ada efek Giring sama ada efek Kaisang anak muda. Iya, betul. Karena biasa kita lakukan juga sosialisasi di tempat-tempat ngamen. Oke. Ya, jadi kita bilangnya ngamen solidaritas. Nah, lo nyanyiin lagunya Giring. Oh. Ya. Terus anak muda juga dia mewakili dirinya sendiri dengan Kaisang diangkat jadi ketum. Mereka seolah-olah punya wakil di partai ya. Umur 28 tahun, ya mahasiswa lebih deket lah ya umurnya ya. Saya rasa mereka cukup positif juga sih. Ya. Ya, jadi gini, itu baru mahasiswa. Nah kalau emak ngeliat Mas Bro Ketum, ya kalau emak ngeliat Mas Bro Giring kan ya selebriti lah ya, penyanyi. Nah sekarang gimana respon mama ngeliat ini? Terutama karena Mas Bro Ketum kan anak presiden. Iya, sebagian dari mama juga senang kan sama anak-anak muda ya, apalagi kalau misalnya anak muda. Tapi kan maaf ya, Mas Bro Ketum kan nggak ganteng-ganteng juga ya. Apa menurut sis ini? Ya ada menariknya kalau dia senyum ya. Oh gitu. Saya belum melihat Mas Bro Ketum senyum sih ya. Iya, masing-masing kan orang punya ciri khas ya. Iya, dan lebih dia menarik kalau senyum ya Mas Bro Ketum ya. Saya jarang melihat Mas Bro Ketum santun sama orang-orang tua ya. Itu ya kekuatannya Mas Bro Ketum ya, santun ya. Iya.
Oke. Dan waktu pidato juga kadang-kadang beliau juga bisa memberikan satu dampak yang bagus dari pidatonya itu kan, ada kata-kata yang memang bisa memberikan spirit untuk orang. Sebagai sis boomer, Iya. bisa nerima Saya dari sih so far kalau memang itu sangat memberikan dampak yang baik, saya terima. terima ya. Iya, saya terima. Oke. Dan Nah, sekarang gini. membantu, iya. Sulawesi Selatan itu menurut saya antipati kepada Pak Jokowi cukup tinggi. Iya. Apakah bisa merubah dengan PSI? Jadi gini, Mas Bro Ketum dengan PSI yang anti korupsi dan anti intoleransi bisa masuk nih. Tapi kan anak Pak Presiden itu gimana tuh pendekatannya agar bisa diterima PSI? Oke, kalau pendekatannya kan kita tentunya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama ini kan terhadap negara ini juga banyak sekali manfaat yang sudah diberikan. Jadi tentunya perubahan pola pikir dari orang-orang yang tadinya memang membenci beliau ketika di 2019 karena belum terlihat daripada pembangunan efeknya itu. Nah sekarang ini banyak juga yang bilang ya kita sudah lihat hasilnya ya. Apa salahnya kan kita memberikan kesempatan. Sebenarnya sudah disadari ya bahwa efek Pak Jokowi. Ya makanya ada Jokowi semua melanjutkan program yang sudah yang dilakukan oleh beliau untuk kita lanjutkan lagi ke depan. Sangat-sangat bermanfaat. Buktinya tol apa semua menyambung dari Jawa ke Sumatera. Kereta ya. Jadi apalagi istilahnya kalau di Islam fabi ayyi ala irabikum atukadziban kan? Itu apa artinya? Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Jadi kalau kita bisa menikmati itu ya. Minimal inilah ya. Disadari dulu. Kalau disadari paham ya minimal mendukung. Oke. Nah, PSI tidak dikenal di Sulawesi Selatan, ya kan? Nanti PSI sudah mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Itu apakah efek Prabowo Gibran sebagai capres, menurut saya sih kayaknya udah pasti kepilih sih ya. Pak Prabowo Gibran. Ya, karena kalau saya temui banyak pendukungnya, semuanya percaya diri bahwa satu putaran itu kan istilah saya pede banget gitu ya. Artinya memang sudah disiapkan gitu, apalagi peran PSI yang anak-anak muda nih mau digiring ke Pak Prabowo sama Gibran. Nah, Sis Keke gimana langkah-langkah strateginya nanti untuk mendukung karena Prabowo Gibran seberapa sih diterimanya oleh masyarakat Sulawesi Selatan? Ya tentunya kita harus memang banyak turun ya ke lapangan memberikan masukan-masukan bahwa Prabowo Gibran ini memang kita harus dukung dengan program-programnya nantinya dan juga kita sebagai koalisi dalam partai koalisi KIM ya, Koalisi Indonesia Maju ini juga tentunya harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat dan seperti contoh program-program nanti kita adalah BPJS gratis. Ya, kemudian kita harus mensahkan undang-undang perampasan aset yang sudah 11 tahun ini mangkrak di mahasiswa. Mahasiswa tuh yang senang tuh. Iya, makanya itu yang kita ini karena kita bilang bahwa dengan kita mensahkan undang-undang perampasan aset, maka dana-dana yang korupsi oleh beberapa koruptor itu bisa kita manfaatkan untuk free pendidikan dan free kesehatan. Dari situ aja sebenarnya udah bisa biayai ya. Bisa dia, dan itu sudah dilakukan oleh teman kita Bro Dedek Prayudi, sudah melakukan penelitian untuk itu. Jadi kita tidak asal ngomong, kita takut menjanjikan sesuatu yang tentunya nanti tidak menjadi kenyataan. Makanya jadi sudah diteliti, dipelajari ada tim PSI sendiri. PSI sendiri yang lakukan. Bahwa asalkan undang-undang perampasan itu harus disahkan, dijalankan, selesai lah itu. Selesai. Makanya kenapa kita harus ada di DPR RI? Karena kita yang mensahkan undang-undang, kita yang membuat undang-undang. Kalau cuma lolos di provinsi
lolos di kota kan nggak ada Nggak gunanya, ada, kita ya. nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan mungkin juga saya luruskan tadi bahwa PSI tidak dikenal di Sulawesi itu juga salah besar. Oh, saya salah ya. Iya, karena sudah banyak PSI juga dikenal oleh orang-orang, cuma memang karena kita nggak lolos. Nggak lolos aja. Di parlemen thresholdnya itu, Iya, sehingga iya. kita tidak ada di mengkampanyekan undang-undang Iya, perampasan udah itu aja. masyarakat sangat senang, apalagi kita pasang di pasar-pasar ya. Iya. Itu masyarakat kecil sangat senang dan efeknya itu sangat besar. Dan sekarang ini juga Minimal keadilan. keadilan, betul. Orang-orang kecil taunya kalau itu jadi Ya, keadilan. betul. Dan Mas kalau lihat ke Makassar, billboard dari ketua DPW itu gede-gede semua. Udah dia pasang dari beberapa bulan lalu. Itu udah orang langsung kenal BPJS gratis. PSI menang BPJS gratis. Oke. Ya, walaupun mungkin memang kita tadinya mengatakan bahwa kelas 3 dan kelas 4 dulu yang diberikan. Karena kan ada proses ya. Ya, Nah, enggak, maksud saya sih gini, Iya. Saya udah podcast dengan narasumber yang relawan kesehatan itu sampai 8 kali. Sebenarnya biaya rumah sakit yang gratis itu sangat membantu. sangat membantu, benar. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi. Karena orang sakit itu yang penting ketahanan ekonomi, Iya, nggak dibebani oleh betul, biaya rumah sakit betul, gitu loh. Betul. Kemudian waktu saya turun juga ke salah satu desa ya di Kabupaten Takalar, namanya di Desa Bontoa, Kecamatan Bonto Kadato, Desa Bonto Kadato, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara. Itu banyak sekali sebenarnya bantuan yang harusnya harus diterima oleh masyarakat tapi tidak pada tempatnya. Oh. Jadi berdasarkan kedekatan yang mengelola bantuan itu, dia kasih kepada keluarganya saja. Sementara orang-orang yang tidak sudah memegang kartu Indonesia Pintar itu tidak diberikan. Dan juga masyarakat lansia tidak mendapatkan susu yang seharusnya mereka dapatkan. Oke. Ya karena tidak berdasarkan ini, mereka itu kedekatan. Oke. Jadi dikasihnya pada keluarganya saja atau apa, jadi orang-orang itu kasihan. Mengeluh sama saya semua waktu itu. Kasihan loh, dan mereka juga inginkan infrastruktur jalannya itu diperbaharui. Artinya gini, efek. Jadi tadi kalau BPJS adalah kebutuhan dasar, Kebutuhan tapi dasar. kalau kita bicara tadi bahwa realita di bawah bahwa ada ketidakadilan. Iya. Nah, ketidakadilan cuma satu solusinya. Undang-undang itu kan. Undang itu benar. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Karena saya bilang, ibu akan begini-begini terus dan pilihlah calon rakyat yang wakil rakyatmu yang memang betul-betul bisa mewakili suara kalian. Karena banyak sekali yang sudah terpilih 2-3 periode tapi apa yang dilakukan tidak ada. Dia hanya datang ketika 5 tahun sekali, tapi bukan dia yang turun pula, orang-orangnya juga yang turun membawa ini uang atau apa. Nah itu yang sangat kita bilang kita tidak menerima seperti itu. Kalaupun ada yang minta uang sebentar, nanti dulu. Nanti kita akan catat, dan saya di kartu nama saya itu selalu ada nomor telepon. Jadi kalau kalian mau hubungi silahkan, saya terbuka, saya bisa dikejar. Dan saya tidak mau janji-janji, karena saya tidak mau dikejar. Itu aja. Artinya gini, strateginya cukup 2 dan sangat efektif ya. Tadi rumah sakit, biaya rumah sakit, karena ada BPJS gratis, dan tadi ketidakadilan ya, rasa keadilan, terutama dalam hal ini. Toleransi itu harus kita jaga, keberagaman NKRI kan. Itu yang selalu saya sampaikan juga, bahwa kalau ada datang sini yang membawa ini, tolong jangan gampang terpancing, karena di desa itu kan gampang dipancing ya, kalau ada yang beda ini beda itu. Jangan, mari kita jaga kebersamaan kita, karena banyak sekali bantuan itu ya tentunya dari orang-orang, bukan dari orang muslim aja, tapi bantuan itu bisa datang dari, seperti saya masuk di dalam figur community, saya ikut di dalam figur community, tiap bulan kita melakukan pembagian beras, tapi saya tidak membawa nama partai, tapi membawa figur community itu ada orang Chinese, Tionghoa bergabung. Karena lebih nyaman ke PSI. Iya, jadi satu, tidak ada hubungannya figur community itu nggak ada hubungannya dengan PSI, tapi kita memang punya yang dibentuk itu oleh anak-anak muda tapi berjilbab semua. Tapi dia bisa mencari titik-titik daerah-daerah yang memang sangat miskin, yang memang pantas. Iya, yang memang pantas untuk menerima bantuan itu. Tidak sembarang dia kasih beras kepada orang yang masih rumahnya bagus, biasa. Tapi dia melakukannya walaupun
orang itu mana Bu, saya punya ibu nggak pantas dapat, harus dikasih karcis. Nah itu kita lakukan kemarin di Cikuang Takalar. Pas kita ada peringatan Maulid besar Nabi Muhammad SAW, kan itu memang masuk di dalam kalender pariwisata Indonesia ya, itu Cikuang, Maulid besar Cikuang. Oh gitu, acara besar itu? Acara besar, bagus Bapak ke sana tuh. Oke, siap. Tahun depan. Terutama saya pengen ketemu itu tuh yang Figur Community kok punya ada ini ya, iya, punya Figur ada. Community, jadi kita tidak membawa nama partai, enggak. Jadi semua Komunitas itu iya, bergabung dan ada pengelolanya, anak-anak muda dari mahasiswa apa itu kan. Nah dari situlah kita memperkenalkan juga PSI kan, misalnya kepada mereka. Pendekatan anak muda iya, lagi. pendekatan anak muda lagi. Ya, Jadi ya. memang harus mereka dideketin terus. Ya. Terus kita berikan saling berbagi ya, sinergitas itu selalu ada. Iya, iya. Itu yang ini sih sebenarnya yang ditunggu oleh anak-anak muda. Iya. Kerjasama dengan beberapa Gen X. Betul. Ya. Petani milenial juga saya deketin. Petani milenial. Ada di Sulawesi Selatan. Jadi saya datang juga ada yang di Goa, ada di Takalar, ada Jeneponto, kemudian juga ojol-ojol anak muda. Saya ajak berkomunikasi di kafe, ya di warung kopi. Terus kita tanyakan apa keinginannya dan termasuk BPJS itu dia sangat mendukung. Iya, ketahanan ekonomi Iya, ketika sakit. ketahanan ekonomi karena kan kasihan, bahkan mereka masuk didaftarkan di BPJS tapi tidak dibayar oleh perusahaannya, itu dia mengeluh juga. Nah ini yang harus kita bantu. Oke, siap. Iya. Oke, kita tunggu bulan Februari ya Bu ya. Bulan Februari. Jangan lupa 14 Februari. 14 Februari Ya, pilih PSI. Pilih PSI, saya Takudai Ya, Parawansa. saya ini sih warga Jakarta, paling Bang Bro yang bisa saya pilih. Oke, Bang Bro. Tapi sahabat tuh ada yang buka linknya. Buka link kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Sis Keke. Sampai nanti kita kalau kita bicara tentang Sulawesi Selatan, boleh dong nanti kita lebih dalam lagi ya. Makin saya turun Kalau ke lapangan, makin banyak masalah yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi kalau ada hal-hal yang harus dibahas di Sulawesi Selatan, boleh saya nanti tanya-tanya ya. Oke. Efek belusukan itu sangat besar manfaat. Jokowi banget dong. Oh iya dong, kan kita orang Jokowi semua. Oke. Terima kasih sudah bersama dengan Sis Keke. Sampai ketemu lagi di podcast Rebuk Beres. Selamat malam Indonesia. Salam gotong royong. Thank you.